got so much money. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan Bhinneka Tunggal Ika kolaborasi budaya. Nah, kita semua tahu bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak sekali budayanya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini bersama-sama. Dari video tersebut, kita bisa tahu bahwa setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi kaya akan budayanya. Pengertian kolaborasi budaya. Kolaborasi budaya adalah proses kerja sama antar individu atau kelompok yang memiliki budaya yang berbeda-beda dalam mencapai tujuan bersama. Kolaborasi budaya memfokuskan pada pengakuan dan penghargaan setiap perbedaan budaya yang ada, serta terbuka terhadap ide-ide dan cara pandang yang berasal dari budaya yang berbeda. Selanjutnya,
Tujuan kolaborasi antar budaya di Indonesia. Tujuan dari kolaborasi adalah untuk menciptakan solusi yang inovatif dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, serta untuk membangun relasi yang saling menghargai dan memahami antar budaya. Kolaborasi budaya bisa terjadi di berbagai bidang, seperti bisnis, pendidikan, sosial, dan lainnya. Kolaborasi budaya dapat menciptakan produk-produk pariwisata yang unik dan menarik, sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi pariwisata tersebut. Berikut ini manfaat kolaborasi budaya bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, melestarikan dan mengelola keberagaman. Dengan adanya kolaborasi budaya, keberagaman budaya daerah dapat terus lestari. Kolaborasi budaya dapat menjadi upaya untuk melestarikan keberagaman Indonesia agar dapat menjadi modal sosial sekaligus mencegah potensi konflik di tengah masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu memperkenalkan budaya. Mengadakan kolaborasi budaya dapat menjadi sarana untuk mengenalkan budaya suatu daerah ke daerah lainnya, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dengan mengenalkan budaya, budaya pun akan dikenal dengan lebih luas dan tetap lestari. Yang ketiga, melestarikan budaya dan pariwisata. Kolaborasi budaya dapat memberikan manfaat untuk melestarikan budaya sekaligus meningkatkan pariwisata. Perbedaan budaya justru dapat menjadi kekayaan yang akan menambah nilai jual bagi suatu negara, sehingga nantinya pariwisata suatu negara akan meningkat karena adanya keragaman budaya yang ditunjukkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kolaborasi budaya. Ada 3 jenis kolaborasi budaya. Yang pertama yaitu kolaborasi dalam budaya, kedua yaitu kolaborasi dalam seni, dan yang ketiga kolaborasi dalam ekonomi. Kolaborasi dalam kebudayaan. Kolaborasi budaya dapat terlihat dalam kebudayaan Indonesia yang merupakan hasil campuran dari berbagai budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, kolaborasi dalam seni. Kolaborasi budaya juga terlihat dalam seni Indonesia, seperti lukisan, musik, dan tari. Kolaborasi dalam ekonomi. Kolaborasi budaya juga terjadi dalam ekonomi Indonesia, terutama dalam bidang perdagangan.
A Medina Egyetem Szentapasi Társstúdiója Indonéziából, akiket nagy tapsal köszön a közönség joggal. Jaj, de helyesek. Hát igen, azt gondolom, hogy könnyebb dolga van annak, akinek könnyebben megjegyezhető a neve, legalábbis szavazás szempontjából. Dari video tersebut, itulah contoh kolaborasi budaya. Jadi, itulah penjelasan saya mengenai kolaborasi budaya. Penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalat. Sengketa batas wilayah kasus Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia merefleksikan tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik ini. Jika mengacu pada aturan hukum internasional dan mempertimbangkan kedekatan kedua negara tersebut, upaya penyelesaian konflik dapat ditempuh setidaknya 4 langkah. Langkah-langkah penyelesaian konflik. Pertama, langkah perundingan bilateral. Langkah ini memberikan kesempatan kepada masing-masing negara untuk menyampaikan argumennya terhadap wilayah yang dipersangkutkan. Namun, bagaimana jika belum mencapai kesepakatan damai? Indonesia sudah pasti akan menggunakan pasal 47 UNCLOS 1982 sebagai negara kepulauan dan dapat menarik garis di pulau terluarnya sebagai patokan untuk garis batas wilayah kedaulatannya. Sementara itu, Malaysia kemungkinan besar
akan menggunakan argumen peta 1979. Kedua, menetapkan wilayah yang disengketakan sebagai status quo dalam kurun waktu tertentu. Langkah ini sebagai tindak lanjut jika cara yang pertama gagal, sehingga diperlukan cooling down antar kedua belah pihak. Pada tahap ini, Blok Ambalat dimungkinkan sebagai tempat untuk melakukan eksplorasi, sehingga timbul rasa saling percaya kedua belah pihak. Pola ini perlu dijalankan Indonesia-Australia dalam mengelola celah timur. Jika langkah pertama dan kedua masih gagal, perlu memanfaatkan ASEAN sebagai organisasi regional melalui Hague Council. Sebagai disebut dalam Treaty of Amity and Cooperation yang pernah digagas dalam Deklarasi Bali 1976. Namun demikian, kemungkinan besar Malaysia tidak akan menempuh langkah ini, sebab klaimnya terhadap Blok Ambalat menuai protes dari negara-negara lain, seperti Singapura, Thailand, dan Filipina. Langkah yang keempat, membawanya ke Mahkamah Internasional MI. Indonesia mungkin saja trauma, karena pernah kalah hingga menyebabkan lepasnya Pulau Sipadan dan Likitan. Namun, dalam kasus Blok Ambalat dan juga wilayah-wilayah lain, jika memang Indonesia mampu menunjukkan bukti-bukti yuridis serta fakta lainnya yang valid atau kuat, tentu tidaklah mustahil Indonesia akan memenangkannya. Jika dikaji dengan seksama, pasal yang ada di UNCLOS 1982 sebenarnya cukup menguntungkan Indonesia. Bukti sejarah berdasarkan kajian ilmiah. Blok Ambalat masuk ke dalam wilayah Kalimantan Timur, bagian dari Kerajaan Bulungan. Itu berarti Indonesia berpeluang besar menyadarkan Malaysia kalau selama ini klaim terhadap kepemilikan Blok Ambalat sesungguhnya salah. Jadi itulah penjelasan saya mengenai penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalat.